Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, bagaimana aktivitas investasi Anda pada perdagangan awal pekan ini? Masih berjalan sesuai rencana atau justru sedang berjibaku dengan dinamika yang ada di pasar? Ya, Sobat Investor, beragam perkembangan terkini mulai dari kondisi geopolitik global yang berimbas secara langsung terhadap harga komoditas hingga dinamika yang tersaji di bursa saham baik di level domestik maupun internasional. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini. Kondisi sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif, namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sponsor berikut top 5 IDX Channel. Berita pertama, Brand hentikan buyback saham lebih awal. Ini alasannya. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari emiten di bawah naungan Chandra Asri Group, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk atau Brand, yang baru saja mengumumkan penghentian aksi pembelian kembali saham atau buyback mulai Rabu 1 April 2026 besok. Sebagaimana diketahui, emiten energi panas bumi milik Taipan Prayogo Pangsi tersebut sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar 2 triliun rupiah untuk mendanai aksi buyback saham perseroan. Sesuai rencana, aksi tersebut telah mulai dilakukan sejak 4 Februari 2006 lalu dan baru bakal berakhir pada 3 Mei 2006 mendatang, di mana aksi korporasi tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk dukungan perseroan dalam rangka menjaga kinerja sekaligus stabilitas pasar modal nasional yang sedang berfluktuasi secara signifikan. Namun demikian, pihak manajemen perseroan pada akhirnya memutuskan untuk mempercepat proses berakhirnya aksi buyback dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang dinilai sudah mulai kembali kondusif dan juga harga saham Brand yang terpantau relatif stabil dalam beberapa waktu terakhir. Hingga perdagangan sore ini terpantau saham Brand diperdagangkan di level Rp5.550 per saham dengan catatan pelemahan dalam sebulan terakhir lebih dari 30%. Sepanjang Februari 2006 lalu, perseroan dilakukan telah membeli 700.000 saham dari pasar. Sementara untuk aktivitas Maret 2006 belum ada data pembelian yang bisa dijadikan rujukan. Berita kedua. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Saham DSNJ, SIMP CS naik seiring harga CPO menguat dan Prabowo mendorong B50. Usai perbincangan soal aksi buyback saham, kita beranjak pada pergerakan saham emiten dari sektor sawit, di mana kelompok saham perkebunan kelapa sawit dan produsen crude palm oil atau CPO terpantau bergerak menguat pada perdagangan Senin 30 Maret 2026 kemarin. Laju penguatan diperkirakan didasari oleh minat investor terhadap sektor komoditas di tengah dinamika pasar global dan juga prospek kebijakan biodiesel di Indonesia. Dalam pantauan yang dilakukan tim redaksi IDX Channel, laju penguatan nampak terjadi pada saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNJ yang melonjak 8,44%. Lalu PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG yang menguat 3,81%. Serta PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP yang naik 3,25%. Lalu ada juga saham PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA yang menguat 3,12%. Serta PT Jaya Agrawati Tbk atau Jawa yang menguat 2,7%. Selanjutnya ada juga saham PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP yang naik 2,18%. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk atau SSMS yang melonjak 1,82%, PT Astra Agro Lestari Tbk atau ALI yang menanjak 1,01%,
serta PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau CSRA yang menguat 0,55%. Sentimen positif ini diberikan terjadi seiring prospek peningkatan konsumsi biodiesel dalam negeri dengan terdorong oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat penggunaan sumber energi alternatif di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Berikutnya berita ketiga, penjualan Era Jaya atau ERA yang tembus 76,6 triliun rupiah di 2026, ditopang Apple dan Samsung. Sementara dari sektor penjualan gadget di dalam negeri, kabar juga datang dari PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA yang meraih kinerja cemerlang sepanjang 2025 lalu dengan kinerja penjualan yang tumbuh signifikan sehingga membukukan nilai laba bersih hingga 2 digit. Sebagaimana terlihat dari laporan kinerja yang dirilis oleh perusahaan milik istri Taipan Aguan tersebut, nilai penjualan bersih tercatat mencapai 76,6 triliun rupiah, tumbuh 17,3% dibanding realisasi penjualan di 2024 yang tercatat masih besar 65,3 triliun rupiah. Segmen telepon seluler dan tablet terutama dari merek Apple dan Samsung masih mendominasi penjualan Era Jaya dengan porsi mencapai 78% dari total kinerja penjualan. Dalam laporan kinerja, segmen telepon seluler tercatat menyumbang penjualan hingga 60,1 triliun rupiah atau tumbuh 14,7%. Sementara segmen komputer dan peralatan elektrik lainnya tercatat menyumbang 3,1 triliun rupiah atau tumbuh 15,7%. Dan 11,9 triliun lagi disumbang oleh penjualan segmen aksesoris dan lain-lain dengan nilai mencapai 11,9 triliun rupiah. Kita lanjut ke berita keempat. Penjualan batubara turun 2%. Bumi bukukan laba bersih 1,38 triliun rupiah. Untuk kali ini kabar datang juga dari emiten tambang yang merupakan bagian dari grup Bakri, yaitu PT Bumi Resources Tbk yang mencatatkan penurunan penjualan batubara sebesar 2% seiring dinamika yang terjadi di pasar. Meski demikian, emiten berkode saham Bumi tersebut berhasil meraup laba bersih di sepanjang 2025 sebesar 81 juta dolar Amerika atau sekitar 1,38 triliun rupiah. Melonjak 20,1% dibanding laba bersih perseroan pada 2024 yang masih sebesar 67,5 juta dolar Amerika hingga akhir tahun. Sementara dari segi pendapatan, perseroan berhasil mengantongi 1,42 miliar dolar Amerika atau naik sebesar 4,8% dari realisasi pendapatan 2004 yang tercatat masih sebesar 1,35 miliar dolar Amerika. Berdasarkan laporan keuangan yang telah dirilis oleh manajemen pada Senin 30 Maret 2026 kemarin, disebutkan bahwa kinerja operasional perseroan ditopang oleh produksi batubara yang naik tipis sebesar 0,2% menjadi 74,8 juta ton dan penjualan yang turun 2% menjadi 74,6 juta ton. Terakhir berita kelima, 10 saham top gainer perdagangan Senin 30 Maret 2026. GSFM NZIA pimpin kenaikan harga. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami juga akan membahas tentang deretan saham yang berhasil merangsek masuk ke zona hijau dan tercatat dalam 10 saham top gainer untuk perdagangan Senin 30 Maret 2026 kemarin. Sebagaimana dilansir dari data perolehan PT Bursa Efek Indonesia, deretan top gainer dipimpin oleh saham PT Equity Development Investment Tbk atau GSMF yang menguat hingga 34,4% dan disusul PT Nusantara Almazia Tbk atau NZIA di peringkat kedua dengan penguatan sebesar 34,02%. Lalu ada juga saham PT Kian Santang Mulia Tama Tbk atau RGAS yang berada di peringkat ketiga dengan lonjakan sebesar 29,41%. Dan PT Samator Indogas Tbk atau AGII yang menguntit di peringkat 4 dengan penguatan sebesar 17,65%. Formasi 5 besar kemudian ditutup dengan PT Yana Prima Hasta Persada Tbk atau ZPAS dengan kenaikan harga saham sebesar 16,54%. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri.
Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.